Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah setia nonton Safar Daily. Hari ini kita udah masuk episode 12, lanjutan dari yang kemarin. Judulnya hari ini adalah Sehari 100 kali. Masih tentang taubat, teman-teman. Udah hari kedua nih tentang bab 2 ini ya, taubat. Dan judulnya Sehari 100 kali. Apa sih sehari 100 kali? Nah, ternyata Imam Nawawi radhiyallahu anhu di sini menekankan bahwa pentingnya kita bertobat atau seberapa sering kita harus bertobat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, role model kita, menjadi acuan kita yang utama. Beliau itu ternyata berkali-kali taubatnya. Mari kita bahas ya. Di hadis nomor 13 ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya saya itu niscayalah memohonkan pengampunan kepada Allah serta bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Masya Allah ya, ini riwayat Bukhari. Kemudian di hadis yang berikutnya dari Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hai sekalian manusia, dalam kesempatan yang lain ini ya, bertobatlah kepada Allah dan mohonlah pengampunan daripadanya, karena sesungguhnya saya ini bertobat dalam sehari 100 kali. Nah, ini riwayatnya Muslim. Jadi Rasulullah kadang sehari 70 kali, kadang 100 kali nih, Masya Allah. Padahal itu Rasulullah SAW yang sudah maksum, yang insya Allah sudah diampuni dosanya, tapi beliau masih bertobat 100 kali. Bagaimana kita manusia yang penuh banyak dosa gitu, masa kita nggak mau tobat? Kita ini muslim loh teman-teman. Jangan salah, kalau kita berani ngaku, kamu agamanya apa? Kamu muslim? Iya, kita muslim. Nah, berarti kita konsekuensinya kita ngikutin Rasulullah SAW. Beliau tobat sehari 70 kali sampai 100 kali. Kita paling enggak ya harus bisa jadikan beliau role model, paling enggak sama lah, atau enggak ya deket-deket lah gitu kan. Ya taubat itu dengan cara ini ya, banyak ya, berzikir, astagfirullahaladzim, menyesali yang tadi itu yang kemarin kita bahas, kita menyesali, terus kita nggak mau mengulangi, habis itu kita menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa men-trigger kita ngelakuin itu lagi. Habis itu kalau misalnya dengan manusia kita minta maaf, terus meminta ridho mereka. Ya yang kemarin itu ya teman-teman, nonton lagi yang episode kemarin tentang taubat, itu yang judulnya apa ya kemarin itu ya, kunci bahagia. Nah kalau teman-teman mau bahagia, taubat. Oke, lanjut ke hadis nomor 15 ini dari Abu Hamzah, yaitu Anas bin Malik al-Ansori radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah SAW, berkata, katanya Rasulullah SAW bersabda, niscaya Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya daripada gembiranya seorang dari engkau semua jatuh di atas untanya, dan oleh Allah ia disesatkan suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan demikian, niscaya Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya. Nah ini yang sering lumayan famous nih, terkenal nih hadisnya. Niscaya Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertobat kepadanya daripada gembira seorang dari engkau yang semua berada di atas kendaraannya, yang dimaksud ialah unta, dan berada di suatu tanah yang luas, kemudian menyingkirkan kendaraannya itu dari dirinya, sedangkan di situ ada makanan dan minumannya. Orang tadi lalu berputus asa, kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan meminumnya. Orang tadi terus tidur terbaring di bawah naungannya, sedang hatinya sudah berputus asa sama sekali dan dari kendaraannya tersebut. Tiba-tiba kala ia berkeadaan sebagaimana di atas itu, kendaraan itu tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil ikatnya, oleh sebab itu ia sangat gembira. Maka ia berkata, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ia menjadi salah ucapannya karena amat gembiranya. Jadi singkatnya hadis ini menceritain Allah itu kalau misalnya hambanya bertobat itu happy gitu, happy banget, melebihi happynya seseorang yang analoginya itu kalau misalnya dia kehilangan onta di tengah padang pasir, dia nyari-nyari nggak ketemu, habis itu dia lagi santai karena dia udah putus asa gitu, tiba-tiba dia lagi santai itu tiba-tiba ada ontanya datang sendiri. Gimana tuh bahagianya teman-teman? Senang banget kan? Nah itu Allah itu lebih bahagia dari si orang itu. Bahkan si orangnya digambarkan saking bahagianya dia salah ngomong gitu, salah nyebut. Dia bilang, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Itu kan tanda-tanda orang yang kalau lagi bahagia tuh udah kalap gitu ya, sampai salah ngomong. Ini Allah lebih dari itu. Jadi teman-teman mau nggak sih ngebahagiain Allah, bikin Allah happy gitu kan? Kita kan sebagai hamba Allah ya buat how to please Allah gitu, menyenangkan Allah, apa yang Allah suka. Nah gimana caranya? Ya taubat ini. Itu Allah senang banget kalau misalnya kita ngaku kita cinta Allah, cinta Rasulullah. Apakah Allah cinta kita? Nah cara bikin Allah cinta kita, senang sama kita ya ini nih, taubat ya teman-teman ya. Jadi betapa pentingnya taubat, dan
terkait niat ya lillahi ta'ala, jadi niat kita untuk tobat ya karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Lanjut dari Imam Nawawi ya, di kitab ini ada hadis nomor 16 dari Abu Musa Abdullah bin Qais berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala itu membeberkan tangannya, ya ini kerahmatannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya di siang hari yang berbuat kesalahan di waktu siang, dan juga membuka tangannya di waktu siang untuk menerima taubatnya orang yang berbuat kesalahan di waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat atau sampai kiamat ya teman-teman. Karena setelah ini terjadi tidak diterima lagi taubatnya seseorang. Nah, di sini disebutkan kapan sih taubat itu diterima gitu. Ternyata Allah terus menerima taubat siang, malam, nggak peduli kapanpun Allah menerima taubatnya asal syarat sahnya dipenuhin ya. Kapan nggak diterima? Kalau udah kiamat. Nah, sampai matahari terbit di barat itu udah tertutup. Makanya teman-teman manfaatin waktu, jangan sampai kita itu nggak diterima taubatnya. Masya Allah nih. Ini reminder buat saya sendiri juga ya. Astagfirullahaladzim. Makanya kita tiap hari tiap pagi tuh tobat. Gak mungkin lah kita tuh nggak ada salah. Kita bangun sholat aja, bangun tidur pasti pernah ada kesalahan. Masuk kamar mandi nggak pakai doa, dosa. Tobat terus. Misalnya kita ngeliat orang terus kita kesel, hatinya Allah maha tahu lah ya, hati kita nggak ada yang tahu gitu kan. Nah itu kita bersalah lagi, tobat lagi. Jadi benar-benar setiap saat, pagi, siang, sore, malam itu terus tobat sampai kiamat nanti. Dan kematian kita itulah kiamat kecil ya teman-teman. Jadi ya artinya sebelum kita mati. Lanjut, ini udah 6 menit 52 menit, tapi karena ini masih satu halaman kita lanjut terus ya teman-teman. Hadis nomor 17 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bertobat sebelum matahari dari arah barat, maka Allah menerima tobatnya orang tersebut. Kemudian uraiannya dalam hadis itu ada di Al-Quran Al-Karim surat An-Nisa ayat 18 yang bunyinya, taubat itu tidaklah diterima bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, sehingga dikala salah seorang di mereka itu telah didatangi kematian, sudah dekat ajalnya dan ruhnya sudah ada di kerongkongan, tiba-tiba ia mengatakan aku sekarang bertobat. Nah ini kisah orang yang kayak gini tuh di Al-Quran tuh Fir'aun ya teman-teman. Dia sebenarnya tobat di ujung akhirnya, tapi pas udah di sini nih nyawanya udah mau dicabut, udah di kerongkongan, baru dia tobat, dan itu nggak diterima sama sekali teman-teman. Jadi ingat, kan kita nggak tahu nih kapan kita matinya, ya bertobat aja. Jadi banyakkan tobat apa maksiat. Nah kalau misalnya meninggal itu kan kita sesuai kebiasaan ya. Kalau misalnya kita kebiasaan maksiat, ntar meninggalnya lagi maksiat. Makanya menurut saya pribadi gitu, mendingan ya udah kita tobat aja terus. Ya insya Allah nanti pas meninggalnya dalam keadaan telah bertobat dan insya Allah diterima. Itu aja teman-teman. Udah lewatnya udah 8 menit, ini kayak terpanjang episode kali ini. Semoga bisa jadi manfaat ya buat saya sendiri dan teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Stay tune in Safar Daily. Thank you for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.